ada anak yang bodoh itu adalah kata-kata dari Romo Mangun, pendiri dari sekolah eksperimental Mangunan. Hadirnya ketiga orang teman ini dari kelas 6B ingin mereview buku Romo Mangun dan Gus Dur. Kenapa ada Gus Dur? Karena Gus Dur itu adalah sahabatnya Romo Mangun juga. Halo teman-teman, nama saya Galih. Halo, namaku Arita. Hai teman-teman, namaku Eci. Hai, namaku Najwa. Siapa kita? Indonesia. Mangunan Pancasila. Teman-teman, buku apa sih yang akan kalian review hari ini? Kami berdua akan mereview buku yang berjudul Menjadi Manusiawi, The Daily Wisdom of Mangun Wijaya. Penulis buku ini adalah B. Sari Sarniko, diterbitkan oleh Dinamika Edukasi Dasar pada tahun 2004. Buku ini setebal 236 halaman. Aku akan mereview buku Gus Dur Bertahta di Sanubari yang diterbitkan oleh The Wahid Institute pada bulan Februari tahun 2010. Buku ini bertema obituari atau obituarium yang artinya mengenang kepergian orang lain atau tiadanya seseorang dalam bentuk tulisan. Lalu orang yang menulis ini yang menurutku menarik adalah Ahmad Tohari dengan judulnya Pelajaran dari Gus Dur. Apa sih hal yang menarik di dalam buku itu, teman-teman? Kisah yang menarik bagiku di sini berjudul Hikmatnya Bulan Kaji. Jadi ceritanya para karyawan menggunakan tepung kaji untuk membuat lem yang digunakan di SD Mangunan. Tapi ternyata lem tersebut tersisa sangat banyak karena awalnya tidak menggunakan penghitungan. Mereka pikir kalau ketahuan Romo Mangun pasti akan dimarahi karena itu namanya pemborosan. Seorang karyawan pun mengusulkan agar lem kaji yang tersisa itu dibuang saja. Tak lama kemudian, Romo pun tahu bahwa lem itu tersisa sangat banyak. Dan beliau pun menyarankan agar karyawannya memasak kembali lem tersebut bersama dengan bumbu dapur. Tak lama kemudian tersajilah jangan lem kaji dengan bumbu dapur di atas meja. Sementara semua karyawan saling tunggu untuk menyantapnya, Romo sendirilah yang paling tampak semangat untuk menikmati buku lem kaji tersebut. Jadi awalnya itu papaku beli buku ini, tapi waktu itu aku belum tertarik buat baca bukunya karena aku pikir buku itu untuk bacaan orang dewasa. Waktu pelajaran MPB atau membaca buku di sekolah, guruku menceritakan salah satu kisah dari buku ini, yaitu kisah si Karyo yang menyambung dahan pohon mangga. Kisah itu berpesan agar kita tetap perhatian dan tidak boleh asal-asalan dalam bekerja. Kisah itu memotivasiku untuk tetap tekun belajar dan tidak boleh asal-asalan agar bisa mencapai impian. Lalu aku mulai tertarik untuk membaca buku ini. Maka aku teringat oleh papaku yang pernah membeli buku ini, dan aku membaca buku ini di rumah. Setelah aku membaca buku ini, ternyata buku ini bercerita tentang kisah-kisah manusiawi Romo Mangun yang memotivasi para pembacanya. Salah satu kisahnya adalah tentang jangan pagari rumahmu dengan beling tetapi dengan piring. Ceritanya tentang saat itu Romo Mangun bercerita kepada karyawannya kalau saat di Jakarta Romo Mangun bertamu kepada rumah seorang yang sangat kaya. Rumah itu diberi pagar yang sangat tinggi dan ujung pagar tersebut diberi pecahan-pecahan beling. Lalu di depan pagar tersebut terdapat tulisan awas anjing galak dan ada lubang kecil. Saat Romo Mangun menekan bel di pagar tersebut,
Keluarlah security dari lubang kecil tersebut sambil berkata, mau ketemu siapa? Mengingat kejadian itu, Romo Mangun berkata dalam bahasa Jawa yang artinya, wah memang benar kata kitab suci, orang kaya susah masuk surga. Seharusnya rumah itu yang terbuka dan jangan dipagari dengan beling tetapi dipagari dengan piring agar semua orang bisa menikmati rezeki dari Tuhan. Kisah menarik dari buku ini akan kuambil dari karya tulis Ibn Hifari dengan judul Selamat Jalan Guru Bebas Beragama. Ceritanya adalah Gus Dur sebelum menjadi presiden keempat di Indonesia, Hari Raya Imlek bukanlah hari raya libur nasional melainkan hari biasa. Namun setelah Gus Dur menjadi presiden keempat di Indonesia, dia menetapkan sebagai Hari Raya Imlek menjadi hari libur nasional. Wah, menarik sekali ya kisahnya. Tepuk tangan. Ya. Setelah itu apa pesan dan kesannya dari buku itu? Pesan dari kisah yang aku bacakan tadi adalah kita tidak boleh membuang makanan karena di luar sana masih banyak orang yang kelaparan dan tidak bisa makan. Pesan kedua, kita juga tidak boleh asal-asalan dalam melakukan sesuatu, harus menggunakan perhitungan dulu. Kalau pesan dari kisah jangan pagari rumahmu dengan beling tetapi dengan piring adalah kita harus mau terbuka dengan siapa saja, kita harus mau berteman dengan siapa saja, dan kita harus mensyukuri semua berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, pesan yang kudapat dari buku ini adalah karena kebanyakan bergantung pada agama, Gus Dur ini menghargai semua agama walaupun dia agama Islam. Dia menghargai agama non-Muslim. Jadi itulah mengapa dia berteman pada Romo Mangun. Terima kasih ya teman-teman telah mereview buku tentang Romo Mangun dan Gus Dur. Semoga cerita dan pesan-pesan tadi itu bisa bermakna dan bermanfaat untuk yang menonton. Apa kita? Indonesia Mangunan berpancasila.